Cars, dan sekarang Arena Film mempersembahkan rangkuman alur cerita Cars 3. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya, biar semakin update dengan konten-konten Arena Film. Tapi tunggu sobat rebahan, buat kalian yang gampang sedih nih, Arena Film saranin untuk menyediakan tisu, karena di film ini banyak mengandung adegan-adegan yang sedih, tapi tetap asik kok. Yuk kita masuk intro dulu ya. Lightning McQueen benar-benar menjadi legenda. Dia sudah berhasil memenangkan Piston Cup sebanyak 7 kali. Wow! Namun seperti biasa, sebelum melakukan perlombaan, McQueen selalu mencari ketenangan di dalam trailer dengan berbicara sendiri. Dan seringkali dia teringat Doc Hudson, sosok legenda dan berjasa baginya. Ya, Doc Hudson telah tiada, namun McQueen tak pernah bisa melupakannya. Tak seperti balapan-balapan yang sebelumnya, pesaing McQueen bukanlah pesaing yang benar-benar membuatnya jengkel. Kerap kali di antara McQueen, Bobby, dan Cole bersendu gurau ketika balapan. Ya, persaingan mereka tampaknya benar-benar hanya di lapangan saja. Di luar lapangan, mereka berteman. Terlihat ketika McQueen diwawancarai, Cole mengganggunya, dan sebaliknya, ketika Cole diwawancarai, Guido dan McQueen mengganggunya. Di pertandingan, McQueen hampir mencapai garis finish, mendahului kedua pesaingnya, Bobby dan Cole. Tiba-tiba sebuah pembalap menyalip dari belakang dan memenangkan perlombaan. Ya, Jackson Strom lah sang pemenang dan dia adalah pembalap Rocky. Sontak kehadiran Jackson membuat Cole, McQueen, dan Bobby terkejut. Dia bukan mobil balap biasa, melainkan mobil balap model dari generasi baru dan didesain dengan teknologi yang mutakhir. Finn mengucapkan selamat kepada si newbie Jackson, namun Jackson menanggapinya dengan dingin. Hal berbeda ketika awak media mewawancarai Jackson dan Finn. Dia bersikap hangat di depan media. Ya, bentuk pencitraan gitulah ya, biar terlihat humble, padahal aslinya nyebelin. Chick, mantan pesaing Finn, tak mau kalah keren. Meski sudah tak balapan, dia mengolah acara di mana dia menjadi host, yaitu Chick Hicks. Seperti biasa, Chick selalu bersikap sombong dan merendahkan Finn. Dan di acaranya, Chick yang mengundang ahli analisis perlombaan, Natalia Certain. Sebenarnya Natalia tidak menjatuhkan McQueen dan mobil generasi lama lainnya. Namun fakta yang diungkapkan Natalie menjatuhkan semangat para mobil generasi lama tersebut yang berkata bahwa generasi baru seperti Jackson adalah mobil yang sempurna. Tak hanya McQueen, sponsornya Rusty dan Dusty juga turut diwawancarai tentang performa si mobil balap merah tersebut. Namun McQueen tidak menanggapinya. Namun dia terkejut, ternyata Cole pensiun. McQueen yang panik menemui Cole, dan ternyata Cole beneran memutuskan pensiun. Dan dia merasa ini saat yang tepat untuk pensiun karena pendatang baru semakin banyak. Dan semakin hari mobil balap generasi lama mundur dari arena dan digantikan oleh generasi baru. Tak kecuali pesaing McQueen lainnya, Bobby Swift. McQueen semakin pesimis dan kekhawatirannya berdampak parah. Di arena balap, McQueen mengalami kecelakaan parah karena dia memaksakan diri untuk lebih melaju lebih kencang. McQueen yang terlempar dari arena terluka yang cukup parah, hampir seperti Doc Hudson. 4 bulan setelah pertandingan itu, McQueen berdiam diri di Radiator Spring. Di sana dia bernostalgia melihat kehebatan Doc Hudson yang tinggal kenangan. Perasaan khawatir yang sama dengan Hudson menghantui McQueen tentang kehadirannya yang tak pernah dinantikan setelah kembali ke arena balap. Namun Sally datang untuk menenangkan dan menyemangatinya. Setelah menerima telepon dari Rusty dan Dusty, McQueen bergegas untuk kembali ke pusat pelatihan dari sponsornya dengan konsep teknologi terkini yang mirip dengan punya Jackson. McQueen adalah bintang, meski hilang selama 4 bulan. Kabar darinya selalu ditunggu. Terlihat dari para wartawan yang antusias dengan kehadiran di pintu masuk pusat pelatihan.
Di dalam, Dusty dan Rusty menyambut McQueen yang terkagum-kagum dengan pusat pelatihan baru milik sponsornya. Namun Rusty dan Dusty mengejutkan McQueen dengan menjual perusahaan mereka kepada pengusaha baru, Sterling. Ya, Dusty dan Rusty menjual Rusty karena mereka tak bisa mendukung performa McQueen seperti Sterling mengelolanya. Lagi dan lagi, McQueen kehilangan mobil-mobil yang berpengaruh dalam hidupnya. Di dalam pusat pelatihan, Sterling membuat museum sederhana untuk McQueen, dan di dalamnya ada catatan tentang Doc Hudson, dan tentu saja itu membuat McQueen senang. Setelah mereka mengganti tampilan McQueen, Sterling memperkenalkan area latihan baru yang luar biasa canggih dengan layar simulator seharga jutaan dolar, serta memperkenalkan pelatih baru McQueen yang bernama Cruz Ramirez. Cruz memiliki trik sendiri untuk melatih McQueen, namun McQueen tak menyukai gaya latihan Cruz yang dinilai sangat kuno dan lama. McQueen yang tak sabar mencoba alat simulator baru memaksa Cruz, dan Cruz mengizinkannya meski berakhir dengan layar yang rusak karena McQueen kehilangan kendali dan menabraknya. Sebenarnya cara Cruz melatih berbeda dan lucu, karena dia juga memotivasi namun tak dirasakan oleh McQueen. Berbicara tentang pelatihan mobil-mobil, agak lucu ya sobat rebahan. Mobil-mobil ini menjalani latihan dan perawatan layaknya manusia. Gokil abis emang Cars. Pasca McQueen merusakkan alat simulator, Cruz dan Sterling berdebat panjang. Tak lama kemudian McQueen diajak berbicara oleh Sterling, dan sungguh mengejutkan bahwa fakta yang sebenarnya adalah Sterling tak terlalu mendukung McQueen untuk mengikuti perlombaan karena dia sudah tua. Di sisi lain, McQueen diminta Sterling sebagai duta produk yang menjual pernak-pernik khusus McQueen. McQueen tentu saja sedih dan kesal, dan dia meminta kesempatan terakhir kepada Sterling, yaitu kalau dia menang, dia yang memutuskan kapan dia pensiun. Namun kalau dia kalah, dia akan pensiun dan menjual produk yang disediakan Sterling. Sterling pun mengabulkan keinginan McQueen dengan kesepakatan yang mereka buat. McQueen pun bergegas latihan di pantai Fireball yang menjadi salah satu tempat latihan para legenda balap. Tentu saja, Cruz ikut serta sebagai pelatihnya. Cruz yang seharusnya melatih malah dilatih oleh McQueen. Hal ini bermula ketika Cruz tak bisa mendeteksi kecepatan laju McQueen, sedangkan Cruz tak mahir melaju di atas pasir. Ya mau nggak mau McQueen mengajari Cruz melaju cepat di atas pasir agar bisa mendeteksi kecepatannya. Kegiatan hari itu membuat McQueen cukup kesal dan merasa waktu mereka disia-siakan. Ketika mau pulang, mereka berputar arah menuju Thunder Hollow. Sebenarnya Thunder Hollow sangat berbahaya karena banyak mobil di sana, dan Luigi menghindari McQueen dikerumungi oleh massa dan menarik perhatian mereka. Namun mereka menyamarkan McQueen dengan lumpur dan pasir. Cruz yang menjadi pelatih ikutan juga. Selain menyamarkan fisik, mereka juga menyamarkan nama juga. McQueen menjadi caster Whipple Filter, dan Cruz menjadi Francine Bedline. Bukan arena balap yang dipikirkan mereka, karena Thunder Hollow malah terlihat seperti neraka. Cruz yang awalnya hanya ingin menjadi pendamping, malah tak sengaja menjadi peserta, dan mereka harus beradu dengan mobil-mobil ganas di sirkuit 8 gila. Sirkuit yang berbentuk angka 8 ini benar-benar gila dan mengejutkan. Bukannya balapan, mereka adu ketahanan di arena balap dengan melawan sang juara bertahan, Nona Flitter. Bak dikejar hewan ganas, McQueen dan Cruz melaju dengan ketakutan dan pontang-panting. Thunder Hollow benar-benar arena balap gila. Para mobil saling mendorong dan menabrak satu sama lain. Tak peduli mereka akan lecet atau tidak. Sirkuit 8 gila juga beralaskan lumpur sehingga mereka yang menjadi peserta juga bermandikan lumpur. Cruz pun terjebak di lumpur tersebut dan Flitter yang melihatnya hendak menghabiskan Cruz. McQueen tak tinggal diam. Dia menyelamatkan Cruz dengan mendorongnya keluar arena dan McQueen memacu roda belakangnya sehingga lumpur-lumpur menodai wajah Flitter. Flitter pun terjatuh, namun McQueen terperangkap lumpur. McQueen benar-benar tak bisa keluar dari sirkuit. Namun untungnya McQueen berhasil menendang ban-ban ke arah wajah Flitter sehingga si bus sekolah itu melayang dan mengenai papan yang berspandukan wajah.
Flitter kalah dan pemenangnya adalah Francine Berlin alias Cruz. Ya, McQueen tak terlihat. Mungkin karena dia menyamar dan ditutupi lumpur kali ya. Namun sayang, tiba-tiba truk yang berisi air terjatuh dan airnya mengenai McQueen sehingga penyamarannya terbongkar. Seketika seluruh mobil yang ada di Thunder Hollow heboh dengan keberadaan McQueen. Cruz tentu bangga sekali karena ini adalah kemenangan pertamanya. Namun McQueen malah kesal karena kecepatannya tidak berkembang. Dan yang ada dia yang sibuk melatih pelatihnya. Emosi McQueen memuncak dan dia berkata kepada Cruz jangan berlagak menjadi pembalap. Seketika piala Cruz jatuh dan rusak. Cruz berbalik marah dan menyuruh McQueen menepi. Dia keluar dari trailer itu. Cruz yang kesal dan sedih mengeluarkan seluruh isi hatinya. Dia ingin menjadi pembalap dan McQueen adalah sosok inspirasinya. Namun mimpi itu tak pernah kesampaian karena dia tak pernah merasa pantas untuk menjadi pembalap. Dan hal ini diketahuinya ketika balap pertamanya dilakukan. Ya, Cruz benar-benar tak percaya diri. Dia tak seperti pembalap lainnya. Itu merupakan kesempatan satu-satunya, namun dia tak pernah mengambil itu. Sebelum pergi, Cruz menanyakan McQueen bagaimana rasanya menjadi McQueen yang menang dan menjalani impiannya. Dan Cruz berharap dia merasakan hal yang dirasakan oleh McQueen. Sewaktu beristirahat, McQueen menonton program acara Chick dan Certain. Certain menjelaskan bahwa kesempatan Jackson yang mencapai 342 km/jam tak mungkin bisa dikalahkan dan diperkirakan menjadi pemenang musim ini dengan kemungkinan 95%, sedangkan McQueen diprediksi menang dengan 1,2% dan karirnya berada di ujung tanduk. McQueen yang frustasi mencoba menghubungi Mater. Dalam obrolannya, Mater yang baik hati berkata bahwa dia tak sehebat Doc dalam memecahkan masalah, namun dia akan mencari sosok yang mengajari Doc Hudson untuk membantunya memecahkan masalah. Sosok itu adalah Smokey. Ya, Smokey, pelatihnya Doc dahulu saat dia menjadi pembalap. Keesokan harinya, Mac dan McQueen menyusul dan membujuk Cruz untuk kembali. Bahkan McQueen memperbaiki piala Cruz dan membuat lelucon agar Cruz tertarik dengan cara senam dan meminta maaf. Padahal McQueen sangat tidak menyukai senam, namun dia lakukan agar Cruz memaafkannya. Cruz pun luluh dan mereka mencari Smokey. McQueen dan Cruz pun pergi ke Stadion Thomas Filler yang menjadi saksi bisu kejayaan Doc Hudson. Tak mau membuang waktu, McQueen dan Cruz melakukan satu putaran. Namun di ujung putaran ada sosok yang berdiri dengan misterius, dan dia adalah Smokey. Smokey mengajak McQueen dan Cruz untuk minum ke sebuah bar, di mana isinya adalah para legenda mobil balap yang seangkatan dengan Doc. Mereka pun bernostalgia dan mengenang Doc Hudson. Mulai dari karismanya, semangatnya saat beradu di arena balap. Bahkan mereka bercerita tentang hal-hal yang membuat karir Doc semakin pudar, yaitu para mobil balap pendatang baru. Kala itu, Doc berhasil menyalip mobil-mobil pesaingnya, namun dia dihantam ke dinding. Tak mau berputus asa, Doc berputar arah dan berhasil terbang. Dan pendatang baru itu tak pernah menyaksikan hal seperti itu sebelumnya. McQueen berharap bisa melihat senyum Doc seperti dulu, yang sangat bahagia bahkan tak hilang selama seminggu. McQueen berkata pada Smokey bahwa dia tak ingin hal yang terjadi pada Doc juga terjadi kepadanya. Karena bagi mereka, balapan adalah hal terbaik mereka. Dan saat masa-masa balapan berakhirnya, artinya sebuah mobil balap tak pernah merasa sama. Hal itulah yang dirasakan dan dibicarakan oleh McQueen. Namun Smokey menyangkal setengah perkataan McQueen. Ya, memang benar. Balapan adalah hal yang menyenangkan bagi Doc. Namun semua berubah ketika dia mengalami kecelakaan dan harus mengasingkan diri ke radiator spring. Bahkan Smokey dan Doc tak pernah berkomunikasi selama 50 tahun. 50 tahun loh ya, bukan 50 hari. Tetapi semuanya berubah setelah Doc berkenalan dengan McQueen. Menjadi pelatihnya, bahkan isi surat Doc kepada Smokey adalah tentang McQueen. Ya, Smokey tak pernah melihat Doc sebahagia itu selama ini. Lagi-lagi, McQueen mengenang semua masa-masa indahnya bersama Doc. Smokey berkata kepada McQueen bahwa Doc melihat sesuatu pada McQueen yang tak pernah disadarinya.
dan mereka latihan lagi di arena legenda Dog terdahulu. Di Florida, kecepatan Jackson menggila mencapai 344 km per jam. Namun Jackson digunakan sebagai motivasi di mana Jackson dipasang di bagian belakang kurs. Ya, McQueen akan latihan balapan dengan Cruz. Meski Cruz tak terlalu yakin karena dia adalah pelatih, bukan pembalap. Tapi Smokey memberikan latihan yang tak biasa untuk McQueen, di mana dia memberikan semacam rintangan mulai dari melempar jerami bahkan berlatih di tengah traktor dengan melewati celahnya. Smokey memutarkan video balapan Hudson, di mana Hudson menggunakan trik melekat pada mobil lain seperti dua serangga di bulan Juni. Smokey juga berkata bahwa McQueen harus mencari keberuntungan. Keesokan harinya, mereka berlatih dengan trik yang sama, namun rintangan yang lebih berat. Bahkan mereka berlatih di hutan malam hari sampai lapisan di tubuh McQueen mengupas. Di latihan terakhir, McQueen berhasil menyalip Cruz, namun rasa percaya diri Cruz dengan dunia balap semakin besar dan dia berhasil mendahului McQueen. McQueen yang kembali dibayang-bayangi komentar musim lalunya merasa terpukul, sedangkan Cruz bahagia karena berhasil mendahului McQueen. Kejuaraan di Florida yang ditunggu-tunggu pun tiba. Di arena balap, teman-teman McQueen dan Radiator Spring datang untuk menyemangatinya. Jackson yang bertemu Cruz mengira Cruz adalah penggemarnya, karena dia melihat nama Jackson di bagian belakang Cruz. McQueen yang kesal kepada Jackson berusaha membela Cruz, meski Cruz sangat sungkan kepada McQueen. Sebelum berlomba, Sterling menyapa McQueen dan mengingatkan bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya bisa balapan. McQueen memulai balapan dengan berada di posisi terakhir, namun dia bisa menyalip dengan stabil. Cruz berkata lewat Smokey bahwa McQueen punya 3 putaran untuk membalap Cruz. McQueen pun semakin semangat, namun Sterling melihat Cruz menyuruhnya pergi ke pusat pelatihan untuk melatih Ronald yang ikut balapan pekan depan. Namun Cruz bersikeras untuk tetap tinggal karena dia yakin McQueen masih punya harapan. Namun Sterling menyuruhnya dan berkata bahwa Cruz adalah pelatih, bukan pembalap. McQueen yang mendengar itu merasa bersalah kepada Cruz, karena dia yakin Cruz memiliki potensi untuk bisa balapan. Dia meminta Smokey memanggil Cruz. Di pit stop, McQueen menyuruh timnya bersiap-siap untuk mengganti ban. Bukan untuknya, melainkan untuk Cruz. Ya, Cruz akan ikut balapan. Tak ada peraturan bagi peserta kecuali mereka memiliki nomor balap yang sama. Seketika, Cruz disulap menjadi mobil dengan nomor 95 dan menggantikan McQueen. Sterling berusaha mencegah Cruz ke arena balap, namun Meter berhasil menghalaunya. Ya, kesempatan terakhir McQueen adalah harapan yang menjadi kesempatan pertama Cruz. Semua yang berada di stadion itu terkejut karena Cruz menggantikan McQueen. McQueen yang berada di pinggir arena memberikan sejumlah kalimat motivasi untuk Cruz lewat Smokey. Namun pada akhirnya, McQueen sendirilah yang menjadi pimpinan tim. Sebuah fakta terungkap bahwa Cruz pernah menjadi pemenang di balapan Thunder Hollow dan membuat sesi Thunder Hollow bersorak kegirangan karena lokasi mereka disebutkan. Persaingan semakin sengit dan Cruz berhasil menyalip mobil-mobil lainnya. Semula Jackson tak peduli, namun ketika Cruz di posisi 3 besar, Jackson mengeluarkan strateginya untuk menghasut dan membuyarkan konsentrasi Cruz. Cruz yang tak bisa menahan diri sedikit tak konsentrasi, namun McQueen menyemangatinya dan memotivasinya. Seketika, Cruz kembali bersemangat dan menggunakan trik mereka yang cukup mengganggu Jackson. Cruz yang mengambil sisi kanan dipepet habis oleh Jackson, namun Cruz mengeluarkan trik yang dipakai Hudson, dan Cruz berhasil menang. Luar biasa Cruz, satu stadion bergemuruh memanggil namanya. Dia berhasil mempesona semua orang. Sterling yang semula mencaci maki Cruz bersikap beda dan manis setelah melihat kemenangan Cruz. Dia memujuk Cruz untuk menjadi tim balapnya, namun Cruz menolak. Tex pemilik Dinoco meminta Cruz untuk menjadi pembalap di mobilnya, sedangkan McQueen yang dianggap pensiun diminta Sterling untuk melakukan sesi foto produk. Kejutan lain datang. Ternyata tak hanya Cruz yang menang, melainkan McQueen juga. Dan sesuai kesepakatan, McQueen sendiri yang memutuskan kapan dia berhenti. Cruz langsung diserbu oleh awak media, dan McQueen yang melihatnya dari jauh sangat bangga. Ya,
McQueen jauh berubah, tak seperti dia saat menjadi pembalap pemula yang arogan dan sombong. Di Radiator Spring, tepatnya di arena Will's Bed, semua berkumpul untuk bersenang-senang dan berlatih. Cruz memamerkan nomor 51 yang sama dengan Doc Hudson, sedangkan McQueen mengganti warna tubuhnya, beserta tulisan yang mirip Doc Hudson. Sang hebat McQueen. Fakta baru lainnya adalah Tex berhasil membeli Rastis, yang artinya walau berbeda nama sponsor, McQueen dan Cruz tetap berada di bawah kepemilikan satu mobil yang sama. Nah, itulah akhir cerita sequel Cars. Agak-agak mellow namun happy ending ya. Habis ini enaknya mengulas video.